Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Harus diakui masuknya Partai Golkar dan PAN menjadi parpol pendukung Prabowo Subianto membuat situasi Muhaimin Iskandar alias Caimin semakin sulit. Kedua partai makin percaya diri menyodorkan nama cawapres. Belakangan ada nama Erick Thohir dan juga Muhadjir Effendi yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Apakah berubahnya nama koalisi Prabowo dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju akan membuat Caimin batal maju di Pilpres 2024. Dan sudah bergabung bersama kami, sudah ada Wasekjen PKB Syaiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saya ingin tahu dari gesture yang Anda baca di ulang tahun PAN kemarin, ini ada bermacam-macam hal yang menarik. Ada perubahan nama koalisi, kemudian Caimin sebagai koalisi yang sudah bergabung sejak awal mengatakan tidak tahu ada pergantian nama. Datangnya terlambat pula begitu. Nah, dengan gemuknya koalisi ini, kemudian yang jadi pertanyaan adalah soliditas koalisinya akan seperti apa? Bagaimana Anda membaca gesture dalam HUT PAN kemarin ini, Mas Adi? Saya ingin komentar tiga hal. Pertama, perubahan nama koalisi itu kan sebenarnya sesuatu hal yang cukup prinsip. Tentu agak mengejutkan bagi publik kalau Muhaimin Iskandar dan PKB tidak dilibatkan dalam konteks ini. Karena memang sejak awal Prabowo Subianto itu dengan Muhaimin antara Gerindra dan PKB menyepakati bahwa nama dari koalisi kedua partai ini adalah KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi kemudian diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, persis sama dengan nama koalisi yang saat ini sedang diwujudkan oleh Jokowi ya. Itu artinya kita akan melihat ke depan bagaimana sikap politik PKB. Karena apapun judulnya ini kan secara tidak langsung sudah menganggap Muhaimin Iskandar dan PKB tidak terlampau penting dalam koalisi ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nama Koalisi Indonesia Maju ini kan sebagai bentuk upaya dari Prabowo Subianto dan para pendukungnya untuk menunjukkan bahwa siapa yang sebenarnya paling Jokowi. Nama Koalisi Indonesia Maju ini kan replika persis, duplikat sama dengan nama koalisi yang saat ini sedang dibuat oleh Jokowi dengan Muhaimin Iskandar. Itu adalah bagian dari strategi politik bahwa sebenarnya Prabowo Subianto mencoba untuk menyasar para pendukung Pak Jokowi yang 2019 yang lalu, 2014 yang lalu memang berjarak secara diametral. Oleh karena itu ini kan bagian dari strategi politik ya. Cuman kan yang ketiga yang menjadi problem, ini kan secara tidak langsung membuat bagaimana PKB tentu tidak nyaman hati. Karena apapun judulnya, koalisi Prabowo dengan PKB itu kan yang paling awal. Bahkan sejak tahun yang lalu, ya, Prabowo Subianto berharap menjadi sosok yang kemudian memberikan tiketnya secara penting, mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di Pilpres. Tapi ketika ada PAN, ketika ada Golkar masuk, tentu ini semakin Jadi ini kalau menurut Anda cara halus dari Prabowo untuk kemudian menyingkirkan secara halus PKB, begitu Mas Adi? Ya bagi kita yang melihat dari jauh bukan menyingkirkan secara halus, ini PKB sudah mulai dianggap tidak terlampau penting. Coba bayangkan, nama koalisi saja nggak dilibatkan. Apalagi kalau kita mendengar statement dari PAN, statement dari Golkar, mereka bukan masuk dalam koalisi KKIR, tapi mereka berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Ketika PAN dan Golkar berkoalisi dengan Prabowo Subianto, hanya mau berkoalisi dengan Prabowo-nya, bukan menjadi koalisi yang kemudian di dalamnya ada PKB. Inilah yang sepertinya semakin menjelaskan kenapa nama Koalisi Indonesia Maju itu tidak melibatkan Gus Muhaimin. Padahal kita tahu Gus Muhaimin ini adalah partai politik, ketua umum partai yang paling awal memberikan deklarasi dan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Saya khawatir apa yang disampaikan oleh elit-elit PKB seperti Bang Syaiful Huda, bahwa kutipan judul lagu dangdut beberapa waktu yang lalu itu berlaku. Kalau Prabowo 11, maka PKB akan 12. Kalau Prabowo tak jelas, maka akan PKB lepas. Nah, saya khawatir judul lagu ini akan terus berlaku untuk di kemudian hari. Oke. Karena kita akan coba tanyakan langsung Mas Adi ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, dengan PKIR. Oke, kalau menurut Mas Adi begitu, ini sepertinya sinyal bahwa PKB sudah dianggap tidak penting dan juga ini membuat PKB tidak nyaman. Kemarin Caimin mengatakan tidak tahu begitu, masa tidak tahu? Ini kan yang sudah berkoalisi sejak awal kan PKB dan Gerindra. Dan Caimin mengatakan akan lapor dulu nih ke partai terkait hal ini. Apa kemudian hasil dari laporan Caimin kepada partai?
Iya Mbak, satu memang kami merasakan mendadak betul. Saya kebetulan mendampingi Gus Imin acara tadi malam di HUT PAN. Saya sendiri sebagai person penghubung PKB dengan Gerindra selama 1 tahun 15 hari. Karena tadi malam setelah diumumkan koalisi Indonesia Maju itu tepatnya 1 tahun 15 hari posisi koalisi KKIR. Kami terkejut, kami kaget karena sifatnya dadakan. Kami tidak dapat konfirmasi sebagaimana disampaikan oleh Gus Imin. Kami kebetulan datang terlambat karena di DPP kami sedang melakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh ketua DPW yang hadir langsung dan dengan DPC-DPC di seluruh Indonesia melalui Zoom. Jadi memang sangat kaget. Itu yang harus jujur kami sampaikan bahwa kami sangat kaget dan sifatnya dadakan. Yang kedua, saya kira pada kesempatan yang baik ini perlu saya juga sampaikan dan umumkan pada publik bahwa koalisi KKIR otomatis dibubarkan oleh Pak Prabowo tadi malam ketika beliau mengumumkan koalisi baru. Itu artinya 1 tahun 15 hari koalisi KKIR otomatis bubar pada tadi malam ketika Pak Prabowo mengumumkan koalisi baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, Gus Muhaimin menyampaikan ketika ditanya oleh teman-teman media apa sikapnya PKB, karena semua proses politik, koalisi kami, kerjasama piagam yang kami tanda di Sentul atas hasil rapat DPP, Gus Muhaimin menyampaikan akan menyampaikan pada forum DPP menyangkut soal perkembangan yang terakhir ini terjadi. Oke, artinya keempat, Pak Saiful, apakah yang dikatakan Mas Adi tadi bahwa PKB ingin dibuat tidak nyaman, saat ini perasaannya bagaimana? Apakah memang tidak nyaman dan berpikir ulang untuk tetap berada di koalisi ini? Ya kita serahkan lagi nanti ke dalam rapat DPP. Jadi kalau publik hari ini nanya bagaimana status PKB hari ini, kalau istilahnya Mas Adi itu mauquf. Jadi berdiam sementara untuk nanti kemudian bergerak. Nah bergeraknya itu seperti apa kita tunggu hasil rapat DPP. Semoga bisa digelar awal bulan September ke depan. Baik, saya ingin tahu juga ini dari Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin, jadi ketika Golkar kemudian juga memutuskan untuk berkoalisi bersama Gerindra, bersama PAN, memangnya PKB itu tidak dianggap gitu, hanya dianggap sebelah matakah, tidak diperhitungkankah? Karena yang akan berkoalisi hanya dengan Prabowo saja begitu, tidak menghormati tanda kutip apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Gerindra dan PKB sebelumnya. Saya kira tidak seperti itu, Saskia ya. Golkar itu sangat menghargai etika politik. Oleh karena itu Partai Golkar sejak kita mencalonkan Pak Erlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, Pak Erlangga dengan tim yang telah dibentuk itu intens sekali dan sangat dinamis melakukan lobby politik baik kepada Pak Prabowo, kepada PKB, PAN dan lain sebagainya partai-partai lain pun. Nah oleh karena itu ketika kita mendukung Pak Prabowo, kita tidak menyatakan bahwa dan tidak ada pandangan sedikit pun serta tidak ada sikap sedikit pun bahwa kita memandang sebelah mata daripada kawan kita sama kita PKB, dan kita tidak mencampuri daripada KIR. KIR silakan saja, kan itu adalah sebuah pernyataan politik, sebuah sikap politik yang sudah ditandatangan antara Pak Prabowo dan Caimin. Tapi kita Partai Golkar setelah mulai pengkajian mendalam dan konsultasi dengan para senior partai, kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah oleh karena itu bersama dengan PAN. Nah ketika kita mencalonkan Pak Prabowo, maka kita tidak mencampuri urusan KIR. KIR mau bubar atau tidak bubar itu adalah urusan antara PKB dengan Gerindra. Tapi kita masuk di sini untuk bersama-sama dengan Pak Prabowo, PAN dengan PKB. Saya kira ini kalau kita ibaratkan ini hanya kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang akan menyinari daripada yang akan terbang untuk menyinari pada seluruh berubah Indonesia. nama koalisi saja tadi seperti yang disampaikan Mas Adi. Ini hal yang prinsip. Ini kan hal yang prinsip begitu, karena sebelumnya Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan melalui piagam Sentul begitu ya. Dan ini apakah kemudian dengan adanya perubahan nama koalisi ini juga akan berpengaruh pada poin-poin yang ada dalam piagam Sentul itu sendiri, termasuk di dalamnya pembahasan Capres dan Cawapres ini adalah tergantung kepada Prabowo dan juga Caimin. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut
Bapak-bapak kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat seperti apa nanti perkembangan terutama dalam bursa cawapresnya itu sendiri. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.